Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu seorang guru di SMK Negeri 1 Cermai dengan nama Ibu Tiara Ayu Safitri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Saya boleh bertanya, Bu? Boleh, mau tanya apa? Menurut Ibu itu profesi sebagai guru itu gimana sih, Bu? Profesi sebagai guru, bagi saya profesi sebagai guru itu adalah sebuah cita-cita. Jadi saya melihat bahwa guru itu sebenarnya adalah tonggak pendidikan yang paling pertama selain dari keluarga. Kalau kita baru lahir, maka pendidikan itu dimulai dari keluarga. Iya, Bu. Yang kedua adalah sekolah. Jadi di sekolah itu kita pasti butuh guru sebagai pendidik, benar ya? Iya, Bu, betul. Karena kalau kita lihat siswa selama di rumah dengan di sekolah itu lebih banyak waktu di sekolah. Apalagi kalau mereka mengikuti ekstrakurikuler. Maka dari itu bagi saya menjadi seorang guru itu seperti memanusiakan manusia, mendidik anak dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu apa yang benar menjadi tahu apa yang benar. Intinya itu adalah profesi yang di mata saya mulia dan menyenangkan. Begitu. Saat ini Bu Tiara mengajar apa, Bu? Sekarang, ya nggak sekarang ya, mulai dulu saya mengajarnya seni budaya. Cuman baru-baru ini ketika saya pindah ke SMK Negeri 1 Cermai, saya mendapat tugas tambahan untuk mengajar di jurusan produksi film dan DKV. Bagaimana sih, Bu, perjalanannya sampai saat ini bisa menjadi seorang guru gitu? Oke, perjalanan. Ini maksudnya perjalanan hidup atau gimana? Perjalanan Karir. iya, Bu. Perjalanan karir. Ini berarti cerita susah senang nih. Iya, Bu. Oke, kalau bicara susah senang menjadi guru itu pasti banyak ya. Mulai dari bagaimana saya mempersiapkan diri, memantapkan hati untuk menjadi saya mau jadi guru. Mulai dari itu maka kita sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Awal saya menjadi guru itu dimulai dari ketika saya memilih masuk ke Universitas Negeri Malang. Tahu IKIP ya, UM. Sekarang namanya UM. Nah, UM itu ada jurusan khusus pendidikan. Saya ngambilnya di S1 Pendidikan Virtual. Karena memang tujuan awal kalau saya harus jadi guru maka harus guru seni budaya, guru seni gitu. Iya, Bu. Akhirnya saya memulai karir saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Pajikan. Lalu saya mulai diangkat sebagai ASN K3K dan saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Cermai sekarang. Gitu. Jadi nggak ada yang sampai wah penuh perjuangan, ya perjuangan banget sih. Maksudnya di prosesnya perjuangan, cuman saya kira normal perjuangannya sama dengan yang lain. Gitu. Kenapa sih, Bu, dulu langsung memilih seni budaya gitu, Bu? Oke. Ini boleh cerita panjang? Boleh, ya, Bu. Ini cerita pribadi. Jadi mungkin bapak dan mama saya itu orangnya repot, memang sibuk ya, sama-sama kerja, mama punya kesibukan, bapak saya juga punya kesibukan. Akhirnya saya itu anak yang kadang sering ditinggal di rumah. Nah, ketika ditinggal di rumah, saya itu bersama nenek itu biasanya gabut ibaratnya. Mama bapak saya tuh punya kebiasaan fasilitasi. Oh ini tak kasih krayon, kamu nanti gambar ya. Ini tak kasih pewarna, tak kasih cat nanti kamu mewarna ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya dimulai dari sana. Akhirnya saya mengenal warna, mengenal gambar itu sudah sejak dini. Berbekal apa? Berbekal nggak ada kerjaan, nggak tahu main apa sama siapa karena nggak ada orang. Lalu termasuk di TK itu mama saya tuh sering ngikutkan lomba. Biasanya kalau TK lomba gambar ya, pernah ikut kan? Iya. Kayaknya setiap TK tuh pasti ada lomba gambarnya dan itu wah kok menyenangkan. Ikut terus, dapat penghargaan. Biasanya kan ke bawah ya dari TK ke
SD, oh di SD ada lomba nih, oh iya dulu masih TK nih sering lomba, akhirnya ikut lomba di SD. Di SD pun begitu, waktu masuk SMP kan, oh dari SD-nya nih sudah pinter gambar, ikutlah lomba terus sampai akhirnya SMA. Nah, sedikit cerita tuh masih di SMP dulu ada guru namanya Pak Suyitno. Pak Suyitno ini guru yang kalau kita lomba tuh sering ngasih pendampingan lah. Tiara kamu harus kayak gini kalau gambar, kamu harus kayak gitu. Nah, beliau itu pernah bilang, kalau kamu suka gambar, kenapa enggak jadi guru gambar aja? Bilangnya dulu guru gambar. Kalau guru gambar kan gampang ya, ngajari anak gambar. Oke, oh boleh Pak, kayaknya saya bisa. Itu awal ketertarikan. Lalu ketika masuk di SMA, saya SMA-nya itu di SMA Pajekan ya, di tempat saya awal mengajar. Dan itu dulu guru seni budaya itu sangat sedikit gitu. Saking sedikitnya satu sekolah guru seni itu cuma satu, padahal harus ngajar kelas 10, 11, dan 12. Nah, kebetulan saya orang yang perfeksionis. Kalau yang namanya ada PR gambar, PR bikin sesuatu itu akan saya kerjakan jauh-jauh hari. Sehingga apa yang mau saya kerjakan itu pasti harus sempurna di jam seni budaya. Tapi setiap kali saya mengerjakan itu, besok paginya mau dikumpulkan nih, ternyata gurunya nggak datang lagi, nggak ngajar lagi. Akhirnya kan di hati timbul kecewa ya. Sudah ngerjakan kaligrafi kayak lukisan, ngerjakan hastakarya sebegitu ribetnya, besok paginya gurunya nggak ada. Alasannya ya karena apa ya, beliau tuh pernah ngomong kalau satu sekolah ini yang ngajar seni itu cuma saya, jadi jamnya itu banyak tapi jadwal guru itu nggak bisa memenuhi gitu. Berarti kan miris sekali ya. Bahkan saat itu bapaknya mengatakan bahwa se-Kabupaten Bondowoso guru seni budaya yang PNS itu hanya ada 3. Bayangkan Bondowoso kan kota besar, berarti kan guru seni itu kurang. Iya. Nah, maka dari itu berbekal kekecewaan, akhirnya saya merasa, oh jangan sampai ada lagi anak yang sudah sangat bersemangat mengerjakan tugas, gambar dan sebagainya, tapi ternyata gurunya tuh nggak pernah ngajar karena kekurangan jam mengajar. Bukan kurang mengajar karena nggak ada kelas ya, karena kelebihan kelas maksudnya. Nah, mulai dari situ ada satu guru baru masuk dari Universitas Singaraja Bali. Saya lupa namanya Pak siapa, tapi beliau adalah orang yang langsung menyuruh saya, kamu kuliah saja di jurusan seni. Kalau kamu mau, saya bantu di Singaraja Bali. Saat itu begitu ceritanya. Jadi singkat cerita, saya kelas 12 ada pengajuan PMDK. Nah, di PMDK itu kita bisa memilih kamu mau kuliah di mana dari hasil nilai rapor, gitu kan ya. Terus saya memilih di 2 universitas, pertama di Singaraja Bali, jurusan seni budaya, sama di jurusan seni budaya juga. Saat itu dua-duanya keterima, cuman kebingungan saya itu kalau di Bali mungkin pandangan anak muda zaman dulu yang nggak pernah ke Bali ya. Oh mungkin kalau di Bali ini lingkungannya terlalu bau sekali, ini karena banyak turis atau banyak apa ya, dan masih ada rasa takut. Kalau di Malang mungkin lebih apa ya, lebih domestik. Maksudnya kita cuma ke kota besar tapi lingkungannya sama, nggak kayak yang di Bali. Lingkungan Islam, terus kayak cuman kotanya aja lebih besar tapi nggak jauh beda dengan Bondowoso. Akhirnya saya melepas yang di Bali dan menerima masuk di Malang daripada di Bali karena pertimbangan bahwa mungkin sama lah ibaratnya lingkungannya antara Bondowoso sama di Malang. Cuman bedanya kalau di Malang itu kotanya jauh lebih besar. Ya. Sedangkan kalau di Bali mungkin saya harus beradaptasi dengan di sana kan tempat wisata yang besar, orang asing juga ke sana. Saya nggak tahu nanti lingkungannya itu akan seperti apa. Dulu kalau di masa muda kan kayak kita orang yang kecil sampai besar ada di Bondowoso, tiba-tiba harus ke Bali pisah laut, itu jadi pertimbangan. Kalau sekarang mungkin wah kayaknya lebih asik di Bali ya daripada di Malang. Cuma kalau dulu timbangannya seperti itu. Akhirnya ya seperti sekarang jadi guru seni budaya, berbekal dari permasalahan bahwa jangan lagi ada anak yang sudah kadung senang sama seni, ingin mendalami seni, tapi gurunya tidak ada. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya Bu. Sama-sama. Pak Mas
Faisal suka kelas seni budaya? Alhamdulillah suka Bu. Oh suka ya. Sukanya ngapain biasanya kalau di kelas? Suka menggambar gitu Bu, ngelukis gitu. Oke, berarti calon guru seni budaya ya. Amin. Oke, Oke dah Bu, terima kasih. sama-sama.